Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat TW semua. Untuk episode kali ini di channel kita ini akan coba kita bicarakan dan kita coba akan bahas salah satu hal atau salah satu material atau poin yang paling menarik, yaitu yang terkait juga dengan lebah, yang merupakan salah satu produk lebah yang paling dikenal masyarakat, yaitu madu. Nah, bicara tentang madu, kita akan coba sekarang lebih mendekati dan melihat lebih ke dalam, lebih insight tentang madu, mengupas lebih tuntas. Madu itu sendiri adalah cairan alami yang diolah hasil kerja dari lebah, yang diolah oleh lebah, yang bersumber dari nektar yang mereka hisap. Nektar itu sendiri adalah cairan manis yang berasal dari dalam kelopak bunga yang dihasilkan oleh tumbuhan atau juga di luar bunga. Nah, madu itu sendiri bukan barang sederhana sebenarnya. Madu itu mengandung banyak senyawa, mengandung banyak bahan substrat itu yang cukup kompleks. Nah, dari kandungan madu tersebut, kita juga nanti akan coba lebih jauh membahas tentang manfaat-manfaat madu secara umum. Jadi termasuk ke masalah aspek nutrisi, aspek kesehatan, ataupun bahkan kosmetik ya. Manfaat madu secara umum diantaranya adalah yang paling utama mungkin adalah madu sebagai sumber energi. Kemudian madu sebagai suplemen vitamin dan mineral. Kemudian manfaat ketiga adalah madu juga sebagai antioksidan, madu sebagai antibakteri dan jamur juga. Kemudian mengurangi berat badan juga kita bisa manfaatkan dari madu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah meningkatkan stamina atlet misalkan. Nah, itu juga banyak atlet yang menggunakan madu ini. Kemudian manfaat selanjutnya adalah menyembuhkan luka juga sebagai wound healing ya istilahnya, penyembuh luka terbuka maksudnya di dalam epidermis kita. Kemudian juga madu juga untuk konteksnya kecantikan atau kosmetik adalah menghilangkan jerawat juga, itu bisa. Kemudian manfaat madu yang lainnya adalah menghaluskan kulit, kemudian melancarkan pencernaan dan mengendalikan gula darah juga untuk aspek kesehatan tentunya, dan juga membantu peningkatan kapasitas otak, maksudnya daya kerja otak ya. Kita membantu otak kita juga karena di sana ada pinosibrin, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian juga adalah mengendalikan asam lambung, bisa juga. Kemudian mencegah obesitas, dan yang terakhir, walaupun sebenarnya masih banyak yang lain, yaitu adalah madu bisa dimanfaatkan untuk mengatasi radang tenggorokan. Baiklah kawan-kawan, mari kita selusuri, kita eksplor satu-satu manfaat dari madu. Pertama, madu sebagai sumber energi ya. Dan betul bahwa madu sebagai sumber energi ini adalah berasal muasal dari madu yang mengandung gula. Bahkan memang kandungan gula dalam madu adalah merupakan kandungan yang paling dominan ya, yang paling banyak, yang paling besar. Itu bisa mencapai kandungan gulanya itu bisa mencapai 78-80% dari materi madu secara keseluruhan. Kemudian madu itu gula itu juga ada gula, bermacam-macam gula ya sebenarnya. Tapi yang ada di madu yang paling banyak adalah jenis dari gula yang gula sederhana ya. Ada glukosa dan ada fruktosa. Glukosa dan fruktosa termasuk jenis atau golongan gula monosakarida ya. Monosakarida artinya dia mempunyai molekul karbonnya itu satu gitu. Monosakarida jadinya. Nah, gula sederhana ini tentu namanya juga sederhana. Dia tidak memerlukan proses yang panjang untuk diurai ya. Sehingga dia akan lebih cepat menghasilkan energi. Nah, ini
para ahli telah mengukur bahwa madu bisa menghasilkan dalam 1 sendok makan itu bisa menghasilkan kalori sekitar 26 kalori ya. Nah itu untuk ukuran energinya. Jadi dan juga sangat cepat, bahwa madu dari mulai masuk ke mulut sampai dia menjadi energi di dalam otot kita, itu madu bisa hanya diserap itu 15 menit ya. Jadi memang cukup cepat. Lanjut. Manfaat yang kedua untuk madu adalah suplemen untuk vitamin dan mineral ya. Jadi madu juga mengandung sekitar ada 6 vitamin utama dan juga mineralnya juga hampir sekitar 6-8 mineral yang umum terdapat dalam madu. Nah ini menjadi nutrisi yang sangat baik tentunya buat kita. Kita bisa berharap kita memperoleh vitamin C, vitamin B, vitamin A, B1 ya, B6 dan B12 itu sangat umum ada dalam madu. Kemudian juga mineral ya, mineral yang utama yang dibutuhkan oleh kita itu juga bisa kita peroleh dari madu, yaitu misalkan fosfor, kalsium, besi, itu ada sekitar 8-12 kalau nggak salah mineral yang umum juga terkandung di dalam madu. Jadi cukup punya manfaat yang sangat baik ya. Manfaat ketiga adalah madu sebagai antioksidan ya. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah anti kerusakan sel tubuh sebenarnya itu ya. Jadi mungkin madu dengan kemampuan antioksidannya ini itu bisa menangkal radikal bebas, atau juga anti racun, atau juga membantu bagaimana tubuh memulihkan diri sel-sel tubuh kita. Nah itu juga efek dari antioksidan yang dimiliki oleh madu. Nah juga antioksidan ini bisa ini ya yang relevan sekarang mungkin misalkan memperbaiki imun ya. Nah memperbaiki imun ini juga bisa dilakukan oleh antioksidan itu. Lalu kenapa madu memiliki kemampuan antioksidan? Karena di dalam madu itu ada paling tidak 2 golongan atau 2 kelompok senyawa biokimia aktif, yaitu polifenol dan flavonoid ya. Ada kelompok flavonoid sekitar 12 kelompok 12 senyawa. Kemudian juga ada polifenol ya. Polifenol lebih banyak lagi, bisa sampai 30. Nah, ini kemudian antioksidannya itu berasal dari situ. Kemudian juga antibakteri dan jamur ya. Nah ini manfaat madu untuk antimikrobial istilahnya, bakteri dan jamur ini diperoleh kemampuannya karena apa? Karena madu dalam madu itu ada glukosa, gula sederhana yang kemudian apabila dioksidasi lebih lanjut oleh enzim glukooksidase yang juga ada dalam madu dan berasal dari lebah, itu dia akan tersintesa namanya senyawanya adalah ini hidroksi perioksida gitu. Jadi hidroperioksida ini adalah senyawa yang menyembuhkan, punya kemampuan untuk memperbaiki sel juga. Nah ini jadi bagaimana madu ini bisa diaplikasikan ke upaya penyembuhan luka ya. Nah madu juga tadi sudah dikatakan mampu membantu kita untuk mengurangi berat badan, obesitas ya. Nah, ini merupakan masalah yang cukup umum di masyarakat kita sekarang secara kekinian ya. Menghindari obesitas memang tidak mudah, tapi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengkonsumsi madu. Jadi kenapa madu bisa membantu kita untuk menghindari obesitas? Karena madu dalam beberapa artikel ilmiah itu telah diketemukan fenomena bahwa reaksi komplementasi antara glukosa dengan fruktosa itu efeknya ke dalam usus itu menekan penyerapan atau absorpsi nutrisi. Jadi ya seolah-olah mengerem kita. Kalau kita tidak bisa mengerem makan, ya ususnya yang direm untuk menyerap
sari-sari makanan gitulah istilah awamnya ya. Jadi itu ada efek itu yang dimiliki oleh madu. Kemudian meningkatkan stamina. Ini terkait dengan manfaat yang tadi, yang pertama yaitu sumber energi, dan ini stamina juga itu bisa dibantu dengan baik oleh madu. Terkait dengan jumlah kalori yang tadi, kemudian daya serap yang tinggi gitu ya, kebutuhan waktunya hanya singkat gitu untuk menjadi langsung menjadi energi. Kemudian juga untuk menyembuhkan luka, tadi sudah diindikan, jadi ada senyawa hidroperioksida itu efeknya adalah bagaimana si jaringan sel itu juga dibantu untuk memulihkan diri ya. Kemudian, nah ini yang menarik untuk kaum hawa ya. Untuk kaum hawa ini juga, ya mungkin pemuda juga kalau yang lagi ABG lah katakan, yang sedang pubertas, biasanya disertai juga dengan keluhan jerawat. Nah ini juga bisa diatasi dengan madu, karena pada prinsipnya jerawat adalah terjadi penumpukan lemak di pori-pori kulit ya. Nah ini juga lemak ini bisa dihindari juga oleh madu. Kemudian juga menghaluskan kulit. Nah ini yang tadi madu karena memiliki efek membantu meregenerasi sel. Itu dalam proses regenerasi sel ini bisa dibantu oleh madu itu untuk peremajaan kulit, terutama epidermis ya, kulit sel kulit. Nah, kemudian melancarkan pencernaan. Nah ini kenapa madu sangat membantu dalam urusan pencernaan ya. Madu itu memiliki beberapa peluang untuk juga mendorong kehidupan bakteri baik di dalam usus. Itu satu. Yang kedua, tingkat keasaman dalam lambung itu juga bisa dinetralisir oleh madu. Jadi sekarang mungkin kita harus lebih jelas bahwa asam lambung ditambah madu, yang nanti mungkin ada madu yang asam ya, yang rasanya lebih asam. Nah itu bukan asam ditambah asam menjadi lebih asam, tapi ya demikian rupa terjadi senyawa biokimia yang ajaibnya nih. Madu yang relatif asam ini, karena madu bisa punya pH kisaran 4-5 ya. Nah ini cukup asam madu itu sebenarnya. Tapi manakala masuk ke lingkungan asam di dalam lambung, itu dia berubah, saling menetralisirkan gitu. Karena di sana lagi-lagi yang jadi gara-garanya adalah adanya glukosa dan fruktosa itu. Ini sebuah keajaiban alam yang diciptakan oleh Allah tentunya. Jadi kadang-kala berbalik juga dengan logika kita. Kemudian tadi itu bahwa madu juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan gula darah ya. Maksudnya membantu kita untuk mengendalikan gula darah. Diabetes ya, terutama diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 itu reseptornya yang sudah kurang optimal kemampuannya untuk menyerap gula dari dalam darah. Nah ini ada beberapa penelitian yang ternyata membuktikan bahwa masalah keluhan diabetes ini bisa dibantu oleh madu. Mekanismenya cukup panjang ya. Yang mungkin di kesempatan lain insya Allah kita bahas lebih dalam lagi. Dan kemudian manfaat lainnya itu adalah tadi itu membantu pemulihan otak atau membantu kinerja otak sebenarnya ya, dalam artian fisik ya. Nah, sel-sel otak dibantu oleh madu melalui apa? Dalam madu itu ada satu senyawa bioaktif namanya adalah pinosimbrin ya. Itu golongan flavonoid. Nah, pinosimbrin ini sangat terspesialisasi, bisa berinteraksi dengan sel-sel otak. Nah ini yang kemudian sel otak terbantu menjadi lebih terbarukan, sel otak menjadi punya kapasitas yang lebih besar, neuron-neuronnya menjadi lebih kuat seperti itu. Nah oke, berarti ya untuk yang mau otaknya bagus gitu ya, kita bisa manfaatkan madu juga untuk membantu. Kemudian mengendalikan asam lambung. Manfaat mengendalikan asam lambung itu tadi kita sudah bahas bahwa di dalam lambung kita kan asam ya, tapi kok kenapa harus minum madu malah jadi tidak asam? Jadi tidak linear, tidak asam ditambah asam menjadi lebih asam. Tapi asam dalam lambung, dalam mukosa lambung itu manakala kemudian dengan madu, karena di madu itu tadi ada glukosa fruktosa ini yang berperan banyak
itu akhirnya juga menetralisir asam di dalam lambung. Walaupun madunya sendiri secara mandiri, secara berdiri sendiri, madunya juga memang asam. Ya itulah keajaiban alami yang ditemukan para ahli ya, para peneliti tentunya. Nah, salah satu hal yang juga cukup penting disampaikan di sini, kalau Anda misalkan punya masalah dengan tenggorokan ya, ini madu juga bisa membantu insya Allah. Karena dia akan melapisi saluran tenggorokan itu dari partikel-partikel debu atau apa gitu kan, yang kemudian juga bagaimana si tenggorokan kita bisa menjadi lebih baik ya. Nah, kawan-kawan, sahabat Teuwels semua, kira-kira uraiannya walaupun ya agak sedikit pabaliut ya, tapi nggak masalah ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kita untuk lebih memahami madu dan terutama manfaat yang bisa kita peroleh dari madu. Demikian kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk episode kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi pertanyaan lebih lanjut buat kita semua untuk tertarik mendalami, mengetahui lebih banyak tentang madu. Seperti yang saya rasakan juga. Alhamdulillah saya selaku penikmat madu, mengkonsumsi madu secara rutin, dan juga penjual madu tentunya. Saya memang penjual madu, tapi saya tidak akan beriklan di sini ya. Ini dari testimoni para pelanggan saya, dari apa yang saya rasakan juga. Insya Allah madu akan sangat banyak membantu buat kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.